Dari keluarga terdakwa mengajukan penangguhan penahanan untuk terdakwa, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang resmi terkait dengan permohonan penangguhan penahanan, karena pertimbangannya adalah pertama, terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Untuk memperkuat penangguhan, saya juga siap jika akun saya tersebut dihapus untuk menjamin jika saya tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang serupa. Saudara terdakwa sudah didampingi penasihat hukum saudara sekarang ya. Jadi saudara sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya. Benar yang mulia. Ya. Pada persidangan yang lalu, pada saat majelis memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaan, saudara memilih untuk lockout ya, dan dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Nah, terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut, apakah saudara sudah mengerti dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut? Karena dari awal persidangan, saudara sudah ditanyakan bahwa saudara sudah menerima salinan dari dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana tanggapannya? Apa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Maaf yang mulia, saya tidak mengerti karena saya tidak mendengarnya langsung, yang mulia. Jadi saudara tidak mengerti ya? Saudara tidak mengerti ya. Karena saudara tidak mengerti, silahkan kepada penuntut umum untuk menjelaskan kembali. Karena terdakwa ini tidak mengerti terhadap surat dakwaan saudara. Silahkan dijelaskan. Silahkan dijelaskan kembali. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sebagai terdakwa, maaf yang mulia, saya sebagai terdakwa tetap menolak sidang online dan meminta sidang offline atau tatap muka. Karena kepentingan sidang ini bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk saya. Bukan untuk jaksa penuntut umum atau hakim. Selebihnya saya serahkan ke penasihat hukum untuk membela kepentingan hukum saya. Terima kasih yang mulia. Sekarang yang mulia. Penuntut umum Siap. dijelaskan dakwaan yang belum dimengerti oleh terdakwa. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami akan menjelaskan surat dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan minggu yang lalu. Namun demikian, kami mohon izin sebelumnya supaya ini lebih terinci. Apakah kami bisa diizinkan untuk membaca kembali surat dakwaan tersebut supaya lebih jelas kepada yang bersangkutan? Para terdakwa. Yang mohon berbicara, persidangan ini bukan miliknya jaksa, hakim, juga penasihat hukum. Ya, silakan penasihat hukum. Saya dengar pendapatnya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera. Untuk Ibu Hakim dan Bapak Hakim yang ada di Pengadilan Denpasar. Penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar, dan kita di sini dan semua masyarakat. Kami mau sampaikan mewakili kepentingan dari Jering sebagai terdakwa. Kami mau sampaikan persidangan ini adalah upaya pencarian kebenaran material dari satu perkara. Di sana kepentingan keadilan dari korban harus diakomodir. Kepentingan juga pencarian keadilan untuk terdakwa diakomodir. Kita, para officer keadilan, harus mengakomodasi hal tersebut. Parameter-parameter penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan yang cermat, presisi, telah ditetapkan di dalam undang-undang yaitu KUH.
SEMA Ketua Mahkamah Agung nomor 1 itu juga mengakomodasi parameter tersebut, tidak menyimpangkan. Dalam masa pandemi ini, Mahkamah Agung telah membuat SEMA bahwa persidangan bisa dilakukan secara online, dapat. Tetapi juga artinya itu tidak imperatif. Karena ada persidangan-persidangan yang dilakukan secara offline. Untuk mencari kebenaran material, maka kami meminta persidangan ini dilakukan offline. Karena akan didapatkan satu persidangan yang legitimate. Tidak mengesampingkan tujuan pencarian keadilan. Berkaitan dengan itu, persidangan lalu kita sudah meminta. Ternyata problemnya adalah pada soal produk-produk yang menjadi rujukan majelis hakim di dalam memutuskan sidang. Oleh karena itu, kami telah bersurat kepada Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk dan juga pendapat dan juga tanggapan Mahkamah Agung agar persidangan atas nama pelapor korban ID dengan terdakwa atas nama I Gede Aryastina dilakukan secara offline. Kami telah membuat surat itu kepada Mahkamah Agung. Bagaimana kaitannya dengan majelis hakim? Karena kewenangan untuk membuat satu proses aturan peradilan ada pada Mahkamah Agung, kami bersurat ke sana. Oleh karena itu kami bermohon sebelum persidangan ini dimulai, surat ini menjadi satu pertimbangan bahwa Mahkamah Agung bisa menjawab dulu surat kami. Ketika lembaga peradilan tertinggi yang membuat aturan tentang persidangan peradilan menetapkan, maka kami akan taat. Karena pada dasarnya SEMA nomor 1 tidak mereduksi KUHAP. Tetapi keputusan majelis hakim telah mereduksi pencarian keadilan yang diparameteri oleh KUHAP. Oleh karena itu, kesimpulan kami, permohonan, kami mohon pengadilan menunda dulu sidang ini sampai adanya tanggapan dari Mahkamah Agung atas surat kami yang kami kirim 2 kali. Satu di Jakarta langsung melalui dikirim dan satu lagi melalui pos. Itu yang pertama. Ya, yang mau kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan berbicara, yang diberi kesempatan secara luas. Ya. Sudah cukup, Pak. Ya, kami sudah menjelaskan ya pada persidangan yang lalu. Kami sudah menjelaskan bahwa kami untuk sementara sampai hari ini tetap menggunakan persidangan secara online ya, sambil menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung ya. Sudah ya disampaikan pendapat daripada penuntut umum. Sekarang untuk dijelaskan kembali dakwaan yang sudah dibacakan itu, silakan kepada penuntut umum jelaskan kembali. Terima kasih Majelis Hakim. Kami akan jelaskan tentang surat dakwaan yang sudah kami bacakan pada persidangan yang lalu. Yang pada intinya terdakwa Gede Aryastina sharing ini diajukan ke persidangan dengan setuju. Kami mau menyatakan kesempatan dulu penuntut umum untuk kami menyatakan setuju dengan majelis hakim. Kan setuju kan harus didengar juga. Bukan tidak setuju. Iya, bagaimana Pak? Jadi sangat bijaksana majelis hakim menyatakan sampai persidangan hari ini kami akan online dulu. Artinya satu kebijaksanaan yang terdapat di dalam pernyataan majelis hakim. Oleh karena itu kami setuju. Ya, yang kedua, mohon dakwaan dibacakan lagi. Ya, yang kedua, mohon dakwaan dibacakan lagi supaya didengar dalam sidang terbuka yang kami. Terima kasih. Ya, jadi demikian ya pendapat dari penasihat hukum.
setuju untuk dibacakan dakwaannya kembali. Silakan penuntut umum untuk. Baik, kami akan kalau begitu kami akan bacakan lagi surat dakwaan. Pokoknya saja, pokok-pokoknya ya, intinya. Oh siap. Ya, surat dakwaan nomor register perkara PDM 0637 garis miring Denpa garis miring KTB garis datar KPUL garis miring 08 2020. Saudara penuntut umum, saya katakan pokok-pokoknya saja, intinya saja. Ya. Identitas terdakwa, mohon izin kami tidak bacakan kembali. Terdakwa agar mendengarkan ya, mendengarkan apa yang dibacakan supaya tertib ya, jangan konsentrasi ya mendengarkan itu. Ya. Terima kasih. Dijelaskan. Ya, bahwa sebenarnya Gede Aryasina alias Jering ini sebagai terdakwa kami ajukan ke persidangan dengan tempus delicti pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 dan pada lokus delicti bertempat di perumahan Casa Garcia, Jalan Intan Permai, Kerobokan, Kabupaten Badung, telah menggugah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi, yaitu yang berupa postingan ataupun unggahan pada akun Instagram miliknya sendiri, yaitu milik terdakwa, dengan alamat http://www.instagram.com.jrsid, yaitu pada tanggal 13 Juni 2020, dan pada URL https://www.instagram.com/bck2hcphwem. Adapun unggahan yang diposting oleh terdakwa tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau antar golongan darah, yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali. Dari beberapa perbuatan tersebut, yaitu yang 2 kali terdakwa posting, telah mengakibatkan atau telah menimbulkan suatu tanggapan yang bermacam-macam dari sebagian warga masyarakat terhadap Ikatan Dokter Indonesia, yang pada intinya Ikatan Dokter Indonesia ini merasa telah ditebarkan nama baiknya atau merasa telah diprovokasi. Ada sebagian warga masyarakat yang menjadi tidak senang terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Sebagai kelengkapan ada beberapa tanggapan, beberapa hal tanggapan, tidak kami bacakan semuanya, dari netizen yang pada intinya sebagai berikut, yaitu dari @yami garis datar N yang berbunyi dokter diolok-olok terus. Kemudian dari akun @anandita YouTube Bigar, kita dipaksa bodoh, beli Jering. Kemudian dari Nanda Rizkana Permana, dokter bubar saja. Ada juga dari Arsa Dewa, bubarkan, dengan emotikon tepuk tangan, sok jadi malaikat, sweet, dan lain-lain. Postingan tersebut telah menimbulkan suatu kerugian kepada Ikatan Dokter Indonesia yang mengetahui postingan tersebut akan mendapat perhatian, karena mengetahui postingan tersebut akan mendapat perhatian dari warga masyarakat dan banyak menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam. Oleh karena itu, terdakwa sebagai seorang public figure, sebagai anggota grup band Superman is Dead yang memiliki fan cukup banyak tersebar seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memposting pada akun Instagramnya tersebut pada media sosial Instagram tanggal 13 dan 15 Juli tersebut yang bernada membuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan, pencemaran nama baik terhadap dokter Indonesia, sehingga ini merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan tersebut. Dengan demikian, kepada terdakwa Igede Aryasina alias Jering untuk dakwaan pertama tersebut dianggapkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian Majelis Hakim yang mulia, secara garis besar telah kami jelaskan mengenai dakwaan yang telah kami bacakan tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, saudara terdakwa, tadi saudara sudah mendengar ya yang dijelaskan dan dibacakan oleh penuntut umum. Apakah saudara sudah mengerti tentang surat dakwaan tersebut? Sudah terdakwa. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa status saya tersebut tidak dibaca secara penuh, unggahan saya tersebut, yang ada kata, maaf, tanda kata kacungnya. Kenapa tidak dibaca secara full dan diartikan secara penuh? Dan yang kedua, sebenarnya salah saya apa sih? Ya, nanti. Apakah saya punya kapasitas membubarkan ID? Soal tentang kesalahan saudara itu soal pembuktian ya. Belum saudara dinyatakan bersalah ya. Jadi itu menyangkut soal pembuktian ya. Sekarang yang perlu saudara ketahui, apakah saudara mengerti yang sudah dijelaskan tadi? Ya. Silakan saudara konsultasikan kepada penasihat hukum saudara, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi, ya. Ya, maaf yang mulia, nanti saya akan mengajukan eksepsi dan penasihat hukum saya juga akan mengajukan eksepsi. Terima kasih yang mulia. Jadi kita melanjutkan persidangan nanti kita jadwalkan sesuai dengan court calendar tanggal 29 September ya, jam 10 pagi ya, demikian ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyusun eksepsinya ya. Sidang ditunda pada hari Selasa 29 September 2020 jam 10 pagi. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ditutup ada pertanyaan baik dari penasihat hukum terdakwa? Tidak ada ya. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan. Gimana? Yang mulia, terakhir sebelum ditutup sidangnya, ya. Ditunda. Gimana? Izin yang mulia. Bagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, baik secara terbuka di media dan juga surat telah kami ajukan ke pengadilan CQ yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo. Dari keluarga terdakwa mengajukan penangguhan penahanan untuk terdakwa. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang resmi terkait dengan permohonan penangguhan penahanan, karena pertimbangannya adalah pertama terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang kemudian penting juga untuk memberikan kesempatan terdakwa sudah dijamin tidak melarikan diri dan tidak mengulangi perbuatan kembali dan juga tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang paling penting adalah terdakwa kooperatif selama dari penyidikan sampai proses ini sesungguhnya sepanjang itu sesuai hukum, dan mohon itu juga mendapat tanggapan resmi dari yang mulia. Ya, tentang dari terdakwa ingin menyampaikan sesuatu. Siapa? Dari terdakwa silakan. Ya, untuk memperkuat penangguhan, saya juga siap jika akun saya tersebut dihapus untuk menjamin jika saya tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang serupa. Itu akun Instagram JRXID itu bisa saya atau bisa pihak kepolisian delete, itu tidak apa-apa untuk memperkuat penangguhan. Jika itu yang dikhawatirkan saya mengulangi perbuatan yang sama lagi, itu bisa menjadi saya siap untuk itu. Terima kasih yang mulia. Tentang permintaan saudara itu ya, nanti akan kami pertimbangkan ya. Nanti majelis akan pertimbangkan ya. Sudah akan dipertimbangkan ya. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Dengan demikian untuk persidangan hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.